Orang yang hanya mengutamakan kepentingan urusan dunianya, biasanya dia menghadapi berbagai macam penyakit. Hatinya tidak bercahaya, menjadi kotor dan penuh dengan prasangka, sehingga dia jatuh ke dalam lembah kesesatan dan tidak dapat kembali ke pangkuan Tuhannya. Dan selama hidupnya pun akan terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara pendekatan hubungan antara engkau dengan Tuhanmu telah dibagikan oleh para ulama menjadi 4 bagian, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal usul dan kejadian diri. Hubungan manusia dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan belum ada sesuatu apapun, bahkan belum ada langit, bumi, beserta seluruh alam dan isinya, yang ada hanyalah zat dalam keadaan kesendiriannya. Kemudian zat tersebut mentajalikan atau menjahirkan dirinya menjadi nur Allah atau nur Muhammad, agar dapat memuji dirinya. Dalam peringkat ini disebut insan kamil, atau aku engkau dan engkau aku. Kemudian ditanyakan kepada Nur Muhammad, ini Tuhanmu? Lalu Nur Muhammad menjawab, ya, engkaulah Tuhanku. Firman Allah dalam hadits qudsinya, aku suka mengenal diriku, lalu aku jadikan makhluk ini dan aku perkenalkan diriku kepada mereka, lalu mereka juga mengenalkan diriku. Seluruh kejadian alam semesta ini dijadikan daripada Nur Muhammad, termasuk semua ruh atau jiwa. Setelah semua ruh atau jiwa ini bersumpah, maka terjadilah alam semesta ini. Zat menyerahkan rahasia dirinya kepada Nur Muhammad, kemudian dibebankan kepada seluruh jiwa atau manusia. Sebelum jiwa atau manusia sanggup untuk menerimanya, tidak ada satu makhluk di alam semesta ini yang sanggup memikul rahasia besar, yaitu rahasia diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ditawarkan rahasia itu kepada langit, bumi, gunung-gunung, tetapi semuanya tidak sanggup untuk menerimanya. Tujuan mentajalikan atau menjahirkan Nur Muhammad itu tidak lain adalah untuk memperkenalkan dirinya sendiri dengan diri rahasianya. Maka diri rahasianya itu diamanahkan kepada yang bernama insan, yang bertubuhkan diri batin yang bernama Allah. Hadits qudsi, manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya. Maka terimalah manusia diri rahasia Allah itu dan menjadi tanggung jawab manusia menjaga amanah Tuhannya dengan cara mengenal dirinya serta memuji dan memuja rahasia dirinya sejak ia dilahirkan ke alam dunia sampai ia kembali ke hadirat Tuhannya, pemilik rahasia. Di samping itu juga manusia diamanahkan untuk menjadi pemimpin di antara semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Yang ada pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 30 dan firman Allah pada surat An-Nur ayat 55. Ini berarti 2 amanah penting yang harus dipikul dan menjadi tanggung jawab manusia. Yang pertama, menjaga dan mengenal serta memuji, kemudian mengembalikan amanah rahasia itu kepada yang mempunyai rahasia, yang berada di dalam diri atau batang tubuh manusia itu sendiri. Dan yang kedua, menjaga amanah kepemimpinan di alam semesta ini, atau menjaga dan mengkawal hubungannya dengan yang mempunyai diri rahasianya beserta dengan makhluk lainnya. Wahai diri, ingatlah olehmu, engkau telah menerima diri rahasiamu, maka menjadi tanggung jawabmu untuk menunaikan sumpahmu terdahulu, sehingga datuk kita Adam telah dijahirkan untuk memperbanyak diri serta menanggung rahasia, dan telah berkembang sampai saat ini dan sampai datangnya kiamat nanti, sehingga diri rahasia dikumpulkan kembali. Semoga engkau
selalu dalam lindungan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Dirimu mengandung rahasia, sehingga engkau menanggung rahasia. Maka engkau harus berusaha untuk mengenal dirimu, karena dengan engkau belajar dan berusaha mengenal dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu dan kembali menyerahkan dirimu kepada yang mempunyai diri di saat engkau telah berpisah dari jasadmu. Karena tujuan utama Allah menyerahkan amanah dirinya kepadamu adalah untuk memperkenalkan dirinya dan memuji dirinya dengan diri rahasianya, yaitu hakikatnya Allah memuji dirinya dengan dirinya sendiri. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tidakkah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah? Wahai diri, ingatlah olehmu, engkau awalnya sebelum dijahirkan ke alam semesta ini, semenjak dalam alam rahim seorang ibu, engkau bersih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi setelah engkau hadir dan bergaul di atas muka bumi ini, engkau dipengaruhi dengan kotoran kehidupan dunia, dengan ujian dan lalai terhadap tugas utamamu, sehingga engkau menjadi kotor dan tertutuplah dinding hijab antara engkau dengan Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga carilah mursyid dan pembimbingmu yang dapat membimbingmu, wahai diri, mursyid yang sudah mengenal dirinya dan tiada lagi hijab pembatas antara dia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Sehingga kelak engkau melahirkan atau meneruskan bibit turunanmu, benar-benar engkau dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan bibit mani pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak turunanmu tidak lupa diri dan kembali untuk belajar dan mencari tahu kembali tentang jati diri rahasianya. Insya Allah. Jika hijab yang melandamu dibiarkan terus, maka engkau akan kehilangan hati nuranimu, sehingga membuatmu semakin jauh jarakmu dengan Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perangilah hawa nafsumu, perangilah hawa nafsu duniamu, agar engkau hidup di atas muka bumi ini tidak hanya sekedar berpura-pura menjadi manusia, tetapi sebenarnya engkau lebih hina daripada binatang. Janganlah engkau memiliki mata tetapi buta. Janganlah engkau memiliki telinga tetapi tuli. Janganlah engkau memiliki hati tetapi engkau sendiri lupa dan tidak mengetahuinya. Jangan engkau membuat rezekimu untuk menjauhkan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebaliknya beramallah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramallah di jalan Allah, agar perutmu tidak padat terisi dengan banyaknya makanan, sehingga rahasia Allah yang ada pada tubuhmu tidak kurus kering serta kotor bagai bangkai yang busuk. Orang yang hanya mengutamakan kepentingan urusan dunianya, biasanya dia menghadapi berbagai macam penyakit. Hatinya tidak bercahaya, menjadi kotor dan penuh dengan prasangka, sehingga dia jatuh ke dalam lembah kesesatan dan tidak dapat kembali ke pangkuan Tuhannya. Dan selama hidupnya pun akan terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka ini sanggup menipu Tuhannya, menipu orang lain, dan sanggup menipu dirinya sendiri. Ingatlah wahai diri, engkau hidup di atas muka bumi ini terus akan diuji kesetiaan dan keteguhan dengan sumpah janjimu yang pernah engkau ucapkan dulu. Maka kembalilah untuk mensucikan hatimu, sucikanlah zahir dan batinmu, agar hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terputus, agar kita menjadi hambanya yang diridhoi dan kembali kepadanya di akhirat nanti. Dan ingatlah wahai diri, cara pendekatan hubungan antara engkau dengan Tuhanmu telah dibagikan oleh para ulama menjadi 4 bagian, yaitu belajarlah secara syariat, belajarlah secara tarikat, belajarlah secara hakikat dan makrifat. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.